Halo teman-teman, selamat datang di live-nya Kimat ya. Ketemu lagi bareng aku Rida. Di live hari ini spesial banget nih. Aku udah ditemenin sama Mbak Cynthia. Halo. Jadi Mbak Cynthia ini expert parfum ya teman-teman. Dia ini udah bener-bener profesional banget di bidang parfum ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas ini ya kilas pandang soal parfum ya teman-teman ya. Jadi kita bakal kupas tuntas apa aja sih yang perlu kita lakuin buat menjaga parfum ini biar lebih awet ya, biar cara penyimpanannya kayak gitu ya. Terus juga kita tuh bakal dikasih tahu nih sama Kak Cynthia indikatornya gimana sih Kak biar kita tuh tahu parfum yang kualitasnya baik apa enggak gitu ya kayak Kakak Cynthia ini dari perusahaan Benberg Arum. Oke. Ini perusahaan apa ya Kak ya? Jadi kalau untuk Benberg Arum, kami itu joint venture sama perusahaan Belanda yang memproduksi flavor sama fragrance di Indonesia. Jadi untuk saat ini pabriknya kami itu sudah ada di Indonesia, tepatnya di Gresik, Driorejo. Kayak gitu. Jadi semua bahannya kami memang impor, tapi hanya raw made-nya aja. Kalau untuk pengolahan, untuk mulai dari awalnya bagaimana, itu semuanya sudah di pabriknya kami yang ada di Indonesia. Oke. Oh berarti Benberg ini dia tuh emang udah spesialisnya ya di bidang parfum ini ya Mbak? Iya. Kalau untuk Benberg kami bukan hanya fragrance aja sih, bukan hanya parfum ya. Yang kita tahu bahwa parfum gitu aja kan. Okay. Tapi Benberg itu kami juga ada namanya flavor. Flavor itu orang awam bilang dia perasa makanan sih Kak. Oh oke. Gitu. Oke, I see. Oke. Sudah berapa lama ya Mbak Cynthia ini berkecimpung di dunia fragrance? Saya masih baru sih Kak. Estimasinya sih masih 7-8 tahunan jalan. Oke. 7-8 tahun ya. Oke. Oh ya, hari ini kita mau ngobrolin parfum yang gimana Kak ya? Saya parfum kan banyak ya, ada parfum yang buat semprot-semprot badan atau parfum yang untuk produksi bahan nih. Hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Boleh, dua-duanya boleh, salah satu boleh. Cuman yang namanya parfum itu kita nggak bisa hanya mengulik salah satunya aja, karena mereka itu saling berkaitan Kak. Oh gitu, oke. Pasti teman-teman taunya adalah parfum itu yang biasanya dipakai untuk di badan. Nah, betul. itu memang ada. Atau yang biasanya ditaruh di sabun, softener, terus pel lantai. Lah, itu juga yang namanya parfum. Tapi itu berbeda, Kak. Oh, beda. Iya. Kalau dari kami yang namanya fragrance itu kami ada dua. Yang namanya fragrance dan juga fan fragrance. Fragrance itu bisa digunain untuk industri laundry. Berarti untuk parfum laundry. Parfum laundry itu apa sih? Ya semuanya ini yang digunain untuk household. Jadi untuk softener, untuk deterjen, untuk parfum laundry, yaitu namanya digolongkan di fragrance yang laundry. Kayak gitu. Kalau untuk yang fan fragrance itu adalah parfum badan. Jadi dia lebih kompleks. Aromanya itu ada top note, ada middle note-nya, ada base note-nya, kayak gitu. Dan fragrance sendiri itu ada beberapa macam lagi. Jadi fragrance-nya itu ada fragrance untuk laundry, ada fragrance yang untuk kosmetik. Di kosmetik pun itu dibedain lagi. Ada yang untuk kosmetik tapi tidak food grade, sama yang untuk kosmetik tapi dia food grade. Kayak gitu. Terus ada lagi yang memang untuk fragrance yang khusus untuk dupa. Untuk dupa. Dan humidifier. Karena itu bahan bakunya memang berbeda. Walaupun aromanya itu sama, tapi bahan bakunya berbeda antara fragrance yang laundry sama fragrance yang untuk dupa maupun yang untuk humidifier. Berbeda ya kayak gitu. Iya, beda Kak. Karena kan memang kalau untuk dupa maupun untuk humidifier itu membutuhkan
material yang partikelnya kecil. Kalau laundry kan enggak. Walaupun aromanya memang sama nih, misal aromanya sakura, aromanya sama-sama sakura nih. Tapi ternyata bahan baku yang kami produksi itu berbeda. Oh, kayak gitu. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita juga harus ngerti nih pembagian tipe-tipe parfumnya ya, jangan asal nyomot aja nih ya. Mengapa ada parfum yang aromanya cepat memudar, ada pula yang tahan lama, itu kenapa ya Kak ya? Nah, ini parfum apa dulu? Kalau parfum bibit, jadi parfum itu kan masih ada yang parfum bibit, ada yang sudah campuran. Yang sudah campuran yang dinamakan parfum berarti parfum badan atau parfum laundry. Nah, kalau parfum bibit itu yang cepat memudar, biasanya salah satunya memang dia dari karakteristiknya. Dari karakteristiknya itu memang dia nggak kuat. Misal contohnya pepaya, aromanya memang karakteristiknya dia memang soft. Ya aromanya memang soft kayak gitu. Lah itu tadi yang bibit parfum. Beda lagi kalau yang sudah campuran. Nah, yang sudah campuran ini apa? Yang sudah campuran itu misalnya parfum untuk badan. Berarti kan dia sudah ada campurannya etanol. Kalau untuk parfum laundry, berarti dia sudah ada campurannya metanol. Atau yang digunain untuk produksi sabun misalnya. Kenapa dia cepat pudar? Lah, kita harus cari tahu dulu. Komposisinya dia berapa persen? Dia pemakaiannya, fragrance-nya berapa persen. Nah, dari situ kita tahu itu memang sesuai nggak sama komposisinya kayak gitu. Atau memang fragrance itu tidak bisa menyatu sama salah satu bahan bakunya di sabun, misalnya itu bisa. Kayak gitu ya. Oke. Jadi emang ada beberapa faktor yang harus ditinjau gitu ya. Masih banyak faktor yang bisa digali. Ini banyak sekali masihan faktornya. Tapi itu tadi yang paling umum aja. Soalnya nanti kalau kita fokus di banyak faktornya ini panjang nanti Kak. Betul. Next, bagaimana menyimpan parfum agar awet? Penyimpanan parfum yang pasti kalau untuk menyimpan parfum itu harus ditempatkan di tempat yang sejuk. Tempat yang sejuk ini dia nggak terkena paparan sinar matahari langsung, Kak. Gitu. Apakah harus ruangan ber-AC gitu? Ruangan ber-AC nggak harus, nggak harus selalu. Tapi kalau memang bisa ya ada di ruangan ber-AC. Kayak gitu. Oke. Cuman intinya sih nggak kena matahari, terus tidak ada di dekat barang atau bahan yang memang aromanya sangat strong. Nah itu masih tetap oke. Kemudian untuk kemasannya nih, harus pakai wadah apa nih? Apa harus dari kaca atau dari plastik atau dari apa ya? Biar lebih awet. Selama parfum itu tidak terkena udara, sebenarnya di dalam jerigen pun itu masih oke. Kayak gitu. Jadi kalau untuk parfum kan berbeda dengan essential oil. Kalau essential oil memang dia harus ada di tempat yang gelap, terus ada di suhu tertentu. Tapi kalau parfum sebenarnya enggak, kecuali memang bahan bakunya itu ada di terdapat sitrus. Jadi kalau sitrus itu kan memang dia sangat cepat oksidasi, cepat kuning, kayak gitu, cepat berubah aroma, berubah warna. Jadinya memang harus ditempatkan di tempat yang dingin. Tapi kalau untuk yang lain nggak masalah. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian adakah indikator ketahanan aroma pada suatu parfum? Indikator aroma. Lah ini parfum apa dulu Kak? Gitu. Kalau parfum bibit, parfum yang memang belum ada campurannya, yang seperti kami produksi, itu pastinya kalau untuk indikator adalah dari bahan bakunya lagi.
bahan baku ya. Bahan baku itu kan makanya di kami juga ada beberapa grade premium, grade standar. Nah, itu kan dia dari bahan bakunya. Oh gitu. Iya, betul. Dari bahan bakunya yang mengindikasikan bahwa oh ini parfum long lasting. Oh ini parfum dia strong di awal lah kayak gitu sih. Itu kalau parfum yang masih bibit. Tapi kalau parfum kembali lagi, kalau parfum yang sudah campuran, misalnya parfum badan atau parfum laundry ya, itu tergantung sama karakteristik bibit parfumnya sama campurannya, solvennya tadi. Kayak gitu. Oke. Oke, next, bagaimana cara membedakan parfum yang kualitasnya bagus dengan parfum yang kualitasnya kurang bagus? Parfum apa dulu, Bu? Oh gitu? Iya, parfum bibit atau yang parfum udah jadi? Biasanya parfum ini sih, karena kita konteksnya lagi bahas untuk pembuatan sabun, mungkin yang masih bibit itu. Yang masih bibit. Lah, kalau masih bibit, itu nggak ada, Bu, yang namanya parfum itu bagus atau nggak bagus. Karena apa? Parfum itu akan kembali lagi, yang bagus harganya mahal. Yang nggak bagus ya harganya murah. Mau ke customer. Jadi maunya dia harga berapa. Karena nanti kembali lagi, misal fragrance ini oke nih, tapi harganya 300.000 dengan pemakaian di sabun misalnya 1%. Misal ya, Bu. Nah, ini ada fragrance sama-sama Sakura, harganya 250.000. Apa harganya 200 lah. Tapi pemakaiannya 2% di sabun. Nah, itu kan kembali lagi ke customer, dia akan memilih yang mana. Kayak gitu. Oke. Kemudian aturan dalam menggunakan parfum dalam produksi sabun. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menambahkan parfum? Kayak misalnya mencampurkan 2 parfum nih, mungkin bibit melon sama strawberry dicampur gitu, sebenarnya boleh nggak sih, Mbak? Boleh aja kayak boleh gitu. Aja. Kayak gitu, oke. Jadi kalau memang maksudnya setelah beberapa parfum ini kan bahan bakunya juga berbeda. Aromanya juga kan nanti yang muncul kan akan berbeda. Iya, betul. Nah, itu tergantung lagi, kan nggak mungkin kita tiba-tiba waktu produksi terus mau nyampur 2, kan nggak mungkin. Kan pasti ada trial dulu tuh. Lah, di trial dulu ini kalau untuk mau nyoba 2 atau 3 parfum itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Bahkan itu akan membuat aroma baru yang mungkin itu ciri khasnya masing-masing toko, misalnya kayak gitu. Oke, mungkin itu tadi segmen 1 udah berakhir, kita masuk ke segmen 2 ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh banget bisa di drop aja pertanyaan kalian di kolom komentar, atau bisa juga kirim pertanyaan kalian ke nomor WhatsApp di atas ini ya. Antusias semua nih, Kak Cynthia, aku bacain satu-satu ya pertanyaannya. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama, cara membedakan parfum. Ini dari Kak Rose. Wah, Kak Rose ini pertanyaannya langsung 6 nih. Wow. Yang pertama ini cara membedakan parfum yang bagus dengan parfum abal-abal. Nah, itu tadi udah sempat disinggung ya Kak Rose ya. Biasanya itu kalau parfum yang bagus pastinya yang original packing. Iya, original. Kalau kami sebagai pabrikan nggak berani ya bilang itu parfum bagus, itu parfum jelek, itu parfum abal-abal, karena memang kami nggak bisa ngomong seperti itu, Bu. Kayak gitu. Lah, kalau kami biasanya akan menginfokan fragrance itu pasti sesuai dengan harganya. Jadi misal harga mahal, ya harga mahal, tapi memang pemakaiannya akan lebih sedikit presentasinya di parfum laundry maupun di deterjen kayak gitu. Daripada dia yang memang misal harganya ini aku ada loh dapat harga 150.000, tapi pemakaiannya 5%. Nah, itu kan sama aja, Bu, daripada yang harga 300.000 tapi dia pemakaiannya 1%. Iya, betul. Itu yang bisa
memilih adalah si kembali lagi ke customernya masing-masing sih, kayak gitu. Kayak gitu. Berarti kayak ada harga, ada kualitas gitu. Bener, ya. Benar, ada harga, ada kualitas. Oke. Pertanyaan yang kedua nih masih dari Kak Rose. Tips parfum agar tahan lama. Kayak ini mungkin lebih ke parfum badan ya. Ya, apa dulu? Biasanya kalau untuk parfum badan maunya kalau parfum itu tahan lama di apa? Kalau tahan lama itu berarti dia harus long lasting. Long lastingnya di apa, Bu? Misal long lastingnya memang di kulit atau long lastingnya di baju, itu akan berbeda. Kalau dari parfumnya sendiri, biasanya sih kami menyarankan dari komposisinya lagi ya. Komposisinya 1:1 kah, 30% kah, 70% kah, itu kan juga akan mempengaruhi. Sama yang untuk saat ini itu ada yang namanya Galaxolite. Galaxolite itu memang dia cara kerjanya untuk mengikat parfum. Jadi ketika parfum itu digunakan, dia itu memang aromanya nggak akan menyebar jauh, tapi dia akan tahan lama di kulit. Dan yang satu lagi, kalau untuk pemakaian body parfum nih Bu, kalau bisa kulit kita itu lembab. Jadi ketika kulit kita lembab, parfumnya itu akan lebih meresap ya. Jadi akan lebih tahan lama daripada di kulit yang kering. Oh gitu. Jadi kalau pakai parfum mending langsung ke kulit gitu ya? Apa ke baju ya? Ini lagi dulu pakai parfumnya apa dulu? Kalau parfum badan ya memang dia harus ke kulit. Oh gitu. Tapi kan kembali lagi belinya di mana Bu? Dia dari apa? Kalau dari dia solventnya misal, solventnya pakai alkohol. Alkohol kan bisa di kulit. Tapi ya kembali lagi kulitnya kita itu sensitif atau enggak sama alkohol. Gitu sih. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kak, saya punya usaha mikro. Rekom dong aroma parfum untuk deterjen, softener, dan parfum laundry yang disukai banyak orang. Wah, ini berarti parfum yang biasanya disukai banyak orang yang best seller nih apa? Aroma apa ya, Mbak? Kalau aroma yang best seller, yang biasanya banyak orang pakai, yang sudah dipakai Kimak. Oke. Aroma yang udah umum banget ya. Ya. Jadi orang tuh udah. Ini mungkin Sakura, Snappy, Downy Mystic, Acacia, Sweet Poppy. Ya. Itu orang udah familiar ya sama aromanya. Oke. Jadi itu ya, semoga menjawab ya Kak Ros. Oh, ini masih ada lagi ternyata. Saya mau bikin sabun mandi, rekomendasi aroma parfum apa saja yang tahan lama? Sabun mandi, maunya sabun mandinya yang aroma flower atau fruity lah, itu beda. Kalau mau yang elegance, itu bisa Sakura Cherry Blossom. Kalau mau yang soft tapi enak, itu bisa Cucumber, bisa peach, aroma buah yang memang segar. Terus di kami itu juga ada aroma yang memang dia inspired. Jadi kayak misalnya Live Boy. Oh iya. Kayak gitu. Wah, keren. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Apakah Benberg ini kualitas parfumnya semuanya grade A? Atau ada kualitas yang lebih rendah harga murah gitu, Kak? Kami satu kualitas sih, Bu. Jadi di kami yang namanya Benberg Arum itu pasti kalau untuk parfum laundry-nya kodenya BBA. Nah itu memang satu macam. Tapi kami juga ada yang namanya series Made by You. Series Made by You itu adalah series yang bisa melengkapi kebutuhan ibu. Jadi misalnya ibu butuhnya sakura, tapi sakuranya ternyata kalau saya pakai sakuranya Benberg, saya nggak nutut nih HPP-nya. Saya mau yang harganya sekian, misalnya kayak gitu, harga di bawah standarnya kami. Ya itu bisa, tapi pakainya yang series yang Made by You.
Nah, itu akan sesuai dengan target harga yang diberikan sama customer. Tapi memang ada MOQ dari kami, Bu. Biasanya M25 kilo. Oh, oke. Jadi ada minimal ordernya gitu ya? Ya, ada minimal ordernya. Ini ada lagi, bisa custom aroma juga, Kak, di Benberg. Custom aroma jika kami sudah punya koleksinya, bisa. Untuk MOQ-nya akan mengikuti MOQ standar. Tapi kalau custom aroma, tetapi bahan baku kami belum ada nih koleksinya. Terus bahan bakunya juga kami harus source. Nah, itu kan juga butuh MOQ. Biasanya 200 kilo. 200 kilo. Kalau untuk yang benar-benar membuat aroma yang kami tidak punya. Ya kayak gitu ya buat Kak Ros yang mau custom aroma. Oh, ini masih aroma. Pertanyaannya Kak Ros ya? Iya, betul nih Kak Ros, banyak banget nih pertanyaannya. Oke, ini dari Kak siapa nih? Kak Men kali ya. Kak Men, apakah parfum untuk deterjen cair bagusnya langsung dicampur ke deterjen atau harus dicampur lainnya seperti fiksatif atau seperti apa? Ini buat baru atau sudah deterjen kosongan? Mungkin dia mau bikin deterjen gitu Kak. Terus apakah langsung dituang ke deterjennya atau dicampur dengan fiksatif dulu gitu? Kalau fiksatif itu malahan nanti jangan dicampur gitu. di parfumnya. Oh gitu. Jadi tidak dicampur di parfumnya. Jadi parfumnya dicampurin ke deterjennya dulu gitu. Baru nanti fiksatifnya juga dimasukin. Jadi bukan gitu. dicampur jadi komponen baru antara fiksatif sama parfum terus baru dicampur ke deterjennya, enggak kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Oke, kayak gitu ya buat Kak Men, semoga menjawab. Oke, ini dari Kak Dodi, kalau sabun cuci piring bisa aroma sunlight gak, Min? Bisa. Aroma sunlight itu aroma apa ya? Aroma lemon itu loh, Bu. Aroma lemon yang lemon sunlight itu loh. Bisa. Jadi itu pencariannya aroma lemon gitu ya? Ya, lemon sunlight memang. Oh, ini Kakak Dodinya dia lanjut lagi tanyanya. Saat proses apa Min dicampur dengan fiksatifnya? Jadi gini Kak, fiksatifnya itu dicampurnya terakhir ya Kak ya? Setelah parfum. Jadi nggak bisa dicampur langsung dengan parfumnya gitu ya Kak? Bukan tidak bisa. Ya namanya trial bisa aja. Cuman kalau untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya jangan dicampur di parfumnya. Gitu. Oh gitu, jadi kayak gitu ya buat Kak Dodi. Oke Min, terima kasih. Sama-sama Kak Dodi, semoga membantu. Oke, mungkin itu tadi ya sesi tanya jawab hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah antusias nonton live streamnya Kimat hari ini, talk show hari ini. Thank you banget buat teman-teman, dan aku juga makasih banget sama Kak Cynthia udah meluangkan waktunya untuk mengisi talk show hari ini. Thank you banget. Ya guys, BTW kita di bulan depan bakal ada event lagi ya. Kita bakal ada webinar lagi. Jadi kan harus stay tune sama channel YouTube-nya Kimat ya. Buat yang belum subscribe kan wajib banget buat subscribe. Dadah, sampai jumpa di event selanjutnya.